Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa wal intifa'ah wal ifadata wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dalalata ala al-huda ibtigha'a wajhillahi ta'ala wa mardatihi. Bismillahirrahmanirrahim. Masih dalam bab syurutus shalah. Seperti sebelumnya yang dahulu pernah dijelaskan, syaratnya salat itu ada dua. Ada syurutul wujub dan ada syurutus sihah. Ada syarat-syarat sahnya salat, artinya gimana caranya, apa yang harus dipenuhi agar salat kita tersebut dinilai sah. Ada juga syurutul wujub, syarat-syarat wajibnya solat, kepada siapa solat itu diwajibkan. Ajib, dalam kitab Sulam Taufik dijelaskan ada syurutul qabul, syarat-syarat gimana caranya agar solat kita tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada syurutul wujub, syarat-syarat kepada siapa solat diwajibkan. Ada syurutus sihah, syurutus sihah tersebut syarat-syarat gimana agar solat kita tersebut dinyatakan sah dalam pandangan fikih atau dalam pandangan syariat. Yang ketiga syurutul qabul, syarat-syarat yang harus kita penuhi agar solat kita tersebut ada harapan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekarang kita masih dalam syurutus sihah, syarat-syarat gimana caranya agar solat kita tersebut dinilai sah dalam pandangan syariat. Dan kita memasuki syarat yang nomor 4, yaitu adalah istiqbalul kiblatih. Istiqbalul kiblatih, istiqbalul kiblah itu termasuk dari syarat-syarat agar solat kita sah. Maka wajib dalam solat kita tersebut kita menghadap kiblat. Apa yang dikatakan kiblat? Kiblat tersebut itu adalah Ka'bah. Kiblat kita itu adalah Ka'bah. Kiblat tersebut arah di mana kita menghadap, itu kiblat. Jadi kiblatnya salat tersebut adalah Ka'bah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Fawalli, maka belokkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Yang dimaksud arah Masjidil Haram tersebut itu adalah Ka'bah. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkata pada orang yang salatnya kurang benar. Terus Nabi Muhammad mengajari orang yang salatnya kurang benar tersebut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta lis-sholati fa asbighil wudu'a summa istaqbilil qiblatah." Jika kamu hendak salat, maka sempurnakanlah wudu, kemudian menghadaplah ke arah kiblat. Dan juga ada hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? "Shallu kama raaitumuni usolli." Shallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian semua sebagaimana kalian melihat saya salat. Dan tidak pernah satu kali pun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salat tanpa menghadap kiblat. Menunjukkan bahwa salat tersebut syarat-syaratnya agar dinyatakan sah maka harus menghadap kiblat. Menghadap kiblat, salat menghadap kiblat itu kan harus menghadap Ka'bah. Menghadap Ka'bah, menghadap kiblat itu beda pendapat antara para ulama. Apakah menghadap kiblat tersebut kita salat harus menghadap benar-benar lurus dengan Ka'bah? Apa cukup kita salat hanya menghadap ke satu arah di mana di situ ada Ka'bah? Nah, soalnya kalau kita lihat di negara kita, khususnya daerah kita Indonesia ini, Ka'bah itu mungkin ya masih besaran masjid ini kan. Tapi kadang ada masjid besar yang nggak mungkin semua orang di situ tubuhnya akan lurus Ka'bah, nggak mungkin. Terus yang dimaksud menghadap kiblat itu apa? Beda pendapat antara para ulama. Kalau orang yang jarak jauh, tapi kalau orang yang jarak dekat, artinya melihat Ka'bah, sepakat ulama bahwasanya wajib kita menghadap ke adanya kiblat.
Artinya tubuh kita tersebut, semua tubuh kita harus diarahkan ke semua arah kiblat. Kiblat yang diyakini. Kiblat yang diyakini. Sehingga seandainya ada orang sholat di hadapan Ka'bah, kemudian agak ke pinggir, misalnya kotaknya Ka'bah, kemudian ada orang sholat setengah badan menghadap ke Ka'bah, setengahnya lain tidak menghadap ke Ka'bah, maka itu hukum sholatnya tidak sah. Karena menghadap kiblat semua tubuh dan semua Ka'bah. Dan juga Ka'bah yang sangat diyakini, bukan Ka'bah yang masih diragukan atau katanya ini katanya Ka'bah, katanya hanya dengan kata-katanya, tidak, tapi Ka'bah yang diyakinkan, yaitu apa yang ada di hadapan kita sekarang. Boleh salah satu contohnya, di Ka'bah tersebut, di samping Ka'bah ada Hijr Ismail. Samping Ka'bah itu ada Hijr Ismail. Dan di bawah Ka'bah itu ada namanya Syadharwan. Mungkin tahu kan ya? Syadharwan itu ada yang warna putih, Ka'bah ada yang gini. Itu namanya Syadharwan. Yang pernah ke Mekah di samping insyaallah tahu kan ya? Syadharwan ada Ka'bah, terus di bawahnya ada gini. Ya kan ya? Ada kan ya? Itu namanya Syadharwan. Dikatakan itu juga termasuk Ka'bah. Sehingga kalau orang tawaf kemudian tangannya ada di atas Syadharwan, maka itu tawafnya tidak sah. Karena termasuk dari syarat tawaf, seluruh tubuh harus ada di luar Ka'bah. Jadi kalau orang tawaf mengelilingi Ka'bah kemudian tangannya gini di atasnya Syadharwan, maka tawafnya untuk putaran yang ini tidak sah. Kenapa? Sebagian tubuhnya ada di atas Ka'bah, bukan di luar Ka'bah. Begitu juga Hijr Ismail. Hijr Ismail itu ada Ka'bah di sini, kemudian ada tembok setengah badan. Itu Hijr Ismail. Dikatakan itu adalah Ka'bah. Paham? Sehingga ketika orang itu tawaf, kemudian tangannya atau jarinya ada di atas Hijr Ismail, maka tawaf untuk putaran yang ini tidak sah. Kenapa? Karena sebagian tubuhnya itu masuk ke dalam Ka'bah, yang dikatakan itu Ka'bah. Ini dalam tawaf. Tapi kalau dalam sholat beda lagi. Bagaimana seandainya orang sholat menghadap ke Hijr Ismail, nggak menghadap Ka'bah, tapi hadapnya ke Hijr Ismail, atau menghadap ke Syadharwan, yang dimana Syadharwan itu agak lebar, agak ya mungkin segini, setengah meter kayaknya ada itu Syadharwan itu, ada kayaknya setengah meter itu. Jadi sekarang orang ini sholat agak ke pinggir, nggak menghadap Ka'bah tapi lurus Syadharwan gini, boleh nggak, sah nggak sholatnya menghadap ke situ? Jawabannya tidak. Kenapa? Katanya itu Ka'bah, sehingga kalau tawaf tangannya di atas itu enggak sah. Iya, memang itu dalam bab tawaf. Tapi kalau sholat itu enggak, karena itu bukan Ka'bah, bukan diyakinkan secara detail kalau itu apa itu, bukan enggak benar-benar diyakinkan kalau itu Ka'bah. Cuma katanya ini Ka'bah, katanya ini masuk Ka'bah. Soalnya Ka'bah itu dihancurkan, bangun lagi, hancur dibangun lagi, hancur dibangun lagi. Jadi yang benar-benar itu gimana? Jadi belum enggak apa itu, tidak benar-benar diyakinkan 100% kalau itu benar-benar Ka'bah. Jadi apa itu, kalau sholat menghadap itu maka hukum sholatnya tersebut itu tidak dinyatakan sah karena tidak menghadap ke arah kiblat seperti itu. Jadi kita harus menghadap Ka'bah. Begitu juga ketika kita menghadap Hijr Ismail. Ketika kita menghadap Hijr Ismail, Hijr Ismail itu meskipun dikatakan Ka'bah, sampai Nabi Muhammad SAW ketika Sayyidah Aisyah pamit ke Rasulullah SAW ingin sholat di dalam Ka'bah, Nabi Muhammad mengarahkan agar Sayyidah Aisyah tersebut sholat di Hijr Ismail, karena dikatakan bahwasanya Hijr Ismail tersebut itu termasuk Ka'bah. Tapi perlu difahami itu dalam hal ini, tapi dalam hal menghadap itu tidak dinyatakan sah seperti itu. Ala kulli hal, bagi orang yang ada di depan Ka'bah harus orang itu menghadap Ka'bah bittifaqil a'immatil arba'ah. Imam yang empat mazhab sepakat bagi orang yang dekat dan gampang untuk mengetahui di mana arah Ka'bah itu harus menghadap Ka'bah secara terang-terangan dan benar-benar melihat gitu. Bagi orang yang jauh atau orang yang enggak mungkin melihat Ka'bah, maka orang tersebut menghadap ke arah Ka'bah dengan hati yakin kalau kita lurus Ka'bah. Seperti itu, dengan hati yakin kalau kita lurus Ka'bah. Itu pendapat yang mu'tamad dalam madhabnya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i,
Orang yang dekat dengan Ka'bah harus menghadap ke Ka'bahnya, orang yang jauh dari Ka'bah pun harus menghadap ke Ka'bahnya. Enggak boleh menghadap ke arah di mana itu Ka'bah, enggak boleh menghadap ke jihadnya. Tapi kayaknya sulit kalau bagi orang yang jauh untuk lurus Ka'bah dengan benar, sulit. Makanya ada kalimat dalam bahasa fikihnya mazhab Syafi'i tersebut, menghadap ke arah Ka'bah, menghadap Ka'bah dhannan, secara dugaan. Artinya kita menghadap ke arah di mana kita Ka'bah dengan kita menduga kuat kalau kita ini benar-benar lurus Ka'bah. Itu pendapat yang muktamad dalam madhabnya Imam Syafi'i, dan itu juga cocok di madhabnya Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan ada madhab lain, yaitu madhabnya Al-Imam Abu Hanifah dan madhabnya Imam Malik. Dua madhab ini adalah madhab yang dimana ada satu pendapat dari madhab Syafi'i juga yang cocok dengan madhab dua ini. Apa? Boleh kita sholat menghadap ke arah di mana di situ kiblat kalau jaraknya kita jauh dengan kiblat. Seperti itu. Makanya ada sebagian ulama yang mengatakan, meletakkan dasar dalam hal menghadap kiblat tersebut. Apa kata ulama? Ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun lahuma. Artinya pertengahan antara timur dan barat yaitu adalah kiblat bagi keduanya. Artinya kalau di sini ada Ka'bah, maka orang yang jauh menghadap ke arah sini semua enggak apa-apa sampai segini. Menghadap ke sini semua enggak apa-apa, begitu. Paham ya? Itu menghadap ke arah di mana di situ ada Ka'bah. Dan hukum menghadap kiblat itu hukumnya wajib kecuali dua solat, yang dimana dalam dua solat ini menghadap Ka'bah itu hukumnya tidak wajib. Yang pertama, solatu syiddatil khauf indal tihamil qital. Yang pertama, solat ketika sangat darurat disebabkan karena perang. Sekarang ada orang Islam perang dengan orang kafir. Melihat waktu sholat sudah hampir habis, maka tentara Islam tersebut diperbolehkan untuk melaksanakan sholat syiddatul khauf, artinya takbir sambil perang, gitu. Takbir sambil perang, nggak apa-apa meskipun gerakan banyak, nggak apa-apa meskipun orang tersebut tidak menghadap kiblat, itu nggak apa-apa hukumnya, karena peperangan sudah sangat peperangan sudah iltiham, bersatu sudah ya, jadi nggak bisa dipisah, nggak bisa lari, maju kena mundur kena gitu. Jadi sholatnya itu sambil gitu, itu hukumnya sah, nggak apa-apa. Yang kedua, sholatu sunnati safar. Sholatu sunnati safar itu artinya ada orang melaksanakan sholat sunnah sambil dia musafir, sambil dia berjalan di perjalanan, musafir tapi dia di perjalanan, di tengah jalan gitu. Dan orang yang melaksanakan sholat sunnatus safar ini bukan sunnatus safar, sholat sunnah in the safar. Jadi sholat sunnah ketika orang ini mau berjalan, mau bepergian, maka diperbolehkan orang tersebut melaksanakan sholat sunnah meskipun tidak menghadap kiblat. Sholat sunnah apa ini? Semua sholat sunnah itu hukumnya boleh. Semua sholat sunnah itu hukumnya boleh. Mau sholat qobliyah, mau sholat ba'diyah, mau sholat duha, dan semua sholat itu hukumnya boleh. Tapi dengan syarat ada tata cara khusus. Jadi enggak sembarangan. Artinya kalau orang ini misalnya ketika sholat safar, mau sholat sunnah, mau sholat qobliyah atau ba'diyah. Salah satu contohnya, saya mau sholat duhur sekarang. Setelah sholat duhur buru-buru, jadi sholat ba'diyah di dalam mobil. Boleh apa? Enggak boleh. Enggak menghadap kiblat, enggak apa-apa. Yang penting dilaksanakan dalam keadaan berjalan itu. Tapi kalau gampang, seandainya bisa menghadap kiblat waktu takbiratul ihram, maka itu hukumnya wajib. Seandainya bisa menghadap kiblat waktu takbiratul ihram. Kalau tidak bisa sama sekali menghadap kiblat waktu takbiratul ihram, maka tidak apa-apa, terus jalan seperti itu. Makanya orang musafir itu kan ada beberapa macam. Satu, musafir jalan kaki. Dua, musafir naik kuda. Ada orang terus musafir naik kereta. Kalau musafir tersebut misalnya orang jalan kaki sambil sholat,
Orang jalan kaki sambil sholat. Ini kalau zaman dahulu ya, zaman dahulu. Karena kendaraan tidak terpenuhi, jadi orang tersebut kalau buru-buru sambil jalan kaki sholat. Jadi wajib menghadap kiblat ketika takbiratul ihram, ketika ruku sujud, dan ketika tasyahud. Nah, selain itu sambil jalan itu hukumnya boleh. Tapi kalau orang tersebut naik kuda, maka orang itu diwajibkan untuk menghadap kiblat ketika takbiratul ihram saja. Seperti itu. Selain itu jalan terus gak apa-apa sambil baca. Kiblatuhu maqsaduhu. Di mana tujuannya, di situ adalah kiblatnya. Jadi diperbolehkan. Tapi ini khusus sholat sunnah. Kalau sholat fardhah itu hukumnya tidak boleh. Harus turun. Kalau sholat fardhah itu hukumnya harus turun untuk melaksanakan sholat. Kalau tidak bisa turun, gimana? Kalau tidak bisa turun gimana? Kalau kita nggak bisa turun, semisalnya naik bis, atau naik pesawat, atau naik kereta, yang dimana nggak mungkin kita turun untuk melaksanakan sholat, apakah masih wajib kita untuk melaksanakan sholat di kereta atau di bis? Wajib, hukumnya itu wajib. Terus cara sholatnya gimana? Kalau kita bisa sholat berdiri sempurna menghadap kiblat dengan sempurna, maka itu wajib dilakukan. Kalau tidak bisa, maka sebisanya apa yang bisa dilakukan itu lakukan. Tapi wajib qadha. Seperti itu. Makanya ada kaidah dari ulama, setiap sholat yang tidak memenuhi syarat itu larinya sholat tersebut pada lihurmatil waqti. Artinya wajib kita sholat. Kita dapat pahala dengan sholat itu. Seandainya kita meninggal belum sempat qadha, maka kita nggak punya hutang. Tapi kalau ada kesempatan untuk mengqadha, maka wajib untuk diqadha. Seperti itu. Jadi hukumnya wajib. Artinya kalau wajib apa? Kalau kita tinggalkan hukumnya dosa. Seperti itu. Jadi itu bagi orang yang sholat di tanah biasa. Itu wajib menghadap ke Ka'bah. Kalau orang sholatnya di atas, di gedung tinggi, gedungnya tinggi. Seperti di Mekah itu kan ada jam itu, Tower Zamzam itu. Kalau sholat di atas itu gimana? Kalau sholat di atas ya menghadap ke arahnya Ka'bah. Menghadap ke arahnya Ka'bah. Di mana Ka'bah sampai ke atas itu hukumnya Ka'bah semua. Jadi menghadap ke situ itu hukumnya boleh. Bukan boleh tapi wajib, syarat, termasuk dari syarat-syarat sahnya sholat seperti itu. Sekarang ada permasalahan. Apakah menghadap kiblat itu hukumnya wajib? Wajib, termasuk dari syarat. Bahkan kalau orang yang bisa menghadap kiblat dan tidak menghadap kiblat, salatnya itu tidak sah. Makanya ada kaidah ada dhabit dari ulama, idan tafasyartu intafal masyrut. Ketika ada sesuatu yang dimana syarat satu saja kurang, maka yang dikasih syarat ini hukumnya tidak sah. Tidak boleh. Nah, seandainya gini. Sekarang ada orang, kalau orang itu sholat berdiri, gak bisa menghadap kiblat. Salah satu contohnya, sholatnya berdiri tapi gak bisa menghadap kiblat. Tapi kalau sholat duduk bisa menghadap kiblat. Yang dipilih mana? Apa sholat berdiri gak menghadap kiblat? Apa sholat duduk menghadap kiblat? Jawabannya, sholatlah duduk dalam keadaan menghadap kiblat. Kenapa? Karena menghadap kiblat tersebut adalah syarat yang sangat kuat dalam melaksanakan sholat. Buktinya apa? Orang kalau tidak mampu berdiri boleh sholat duduk. Tapi kalau orang nggak mampu menghadap kiblat, itu sholatnya nanti larinya ke lihurmatil waqti. Bahkan berdiri tersebut adalah rukun yang hanya dalam sholat fardu saja. Dalam sholat sunnah tidak ada yang namanya rukun. Tapi kalau menghadap kiblat itu untuk sholat sunnah wajib menghadap kiblat. Untuk sholat fardu pun juga wajib menghadap kiblat. Terus termasuk dari syaratnya sholat duhulul waqti, masuknya waktu. Artinya kalau orang sholat, harus sholat tersebut ada di dalam waktu. Jangan sampai orang itu sholat sebelum masuk waktu. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat tersebut itu sholat bagi orang mukmin adalah kewajiban yang sudah ditentukan waktunya. Jadi seandainya ada orang sholat sebelum masuknya waktu, ada orang misalnya mau sholat duhur, tapi duhur waktunya belum masuk, sah nggak sholat ini?
Jawabannya sah, tapi bukan terjadi untuk duhur yang itu. Kalau seandainya orang itu punya hutang sholat duhur, maka yang dia laksanakan itu sudah memenuhi hutang sholat duhurnya itu. Tapi untuk duhur yang ini belum. Kenapa? Karena waktunya belum masuk. Kalau seandainya orang tersebut nggak pernah punya hutang, nggak pernah punya hutang qadaan duhur, maka yang dilaksanakan tersebut akan jadi sholat sunnah mutlak. Jadi apa itu? Kalau sholat tersebut, kalau sholat tersebut dilaksanakan sebelum waktu, itu sholatnya pasti sah dan tidak ada hukum apa-apa. Kalau punya qadaan, terjadi pada qadaan terpenuhi. Kalau nggak punya, maka terjadi pada sholat sunnah mutlak. Kalau sholat duhur tersebut dilaksanakan setelah keluarnya waktu, maka itu hukumnya sah juga dan menjadi qadaan, tapi hukumnya haram. Kenapa? Karena melaksanakan sesuatu di luar waktu yang diwajibkan dalam syariat, maka itu hukumnya haram. Dan pembahasan waktu ini agak panjang sedikit. Isya kurang 25 menit. Saya kasih penjelasan sedikit aja dulu ya tentang masalah waktu. Kalau untuk waktu sholat semua faham insya Allah. Tapi ada beberapa hal yang perlu dijelaskan. Terkadang ada orang ini sholat, ya. Terkadang ada orang ini sholat. Masuk waktu sholat, baru masuk orang ini kedatangan udzur. Salah satu contohnya, masuk waktu sholat kemudian orang ini haid. Masuk waktu sholat atau kemudian orang ini gila. Misalnya, setelah gila beberapa waktu kemudian sembuh. Atau orang haid itu setelah beberapa hari putus darah haidnya dan sudah mandi. Sholat duhur, masuk waktu duhur dikit saja atau masuk beberapa menit saja. Kemudian orang perempuan itu haid. Sholat duhur ini wajib qadha apa enggak? Wajib enggak diqadha sholat duhur ini? Jawabannya adalah kalau masuk waktu, kemudian ada perempuan haid. Waktu dari pertama kali masuk sampai datangnya keluarnya darah haid ini cukup enggak seandainya diisi sholat? Jawabannya cukup, oh berarti wajib qadha. Oh kalau diisi sholat duhurnya maksudnya, kalau ini waktu duhur. Kalau seandainya baru masuk 1 menit langsung keluar darah haid. Jadi 1 menit cukup nggak diisi sholat duhur? Nggak cukup. Berarti duhur ini nggak wajib qadha. Seperti itu. Paham ya? Paham. Yang kedua ada yang namanya itu baru turul mani. Ada yang kedua masalah waktu zawalul mani. Ada perempuan haid. Ada perempuan haid. Waktu tinggal sedikit kemudian darahnya putus. Tadi kan kalau waktu masuk sedikit keluar darah. Sekarang enggak. Waktu sisa sedikit darahnya putus. Wajib qadha apa enggak? Kalau yang ini wajib qadha. Kalau yang ini wajib qadha. Jadi kalau yang tadi kalau waktu enggak cukup itu enggak wajib qadha. Kalau waktu cukup diisi sholat wajib qadha. Tapi masalah yang ini waktu tinggal dikit aja. Bahkan kata ulama seandainya hanya tersisa takbiratul ihram saja, tetap hukum sholatnya ini wajib diqadha. Kalau darahnya terputus meskipun belum mandi, kemudian waktu masih ada walaupun tinggal dikit, sholatnya wajib qadha. Bahkan yang lebih diperhatikan lagi, sholat itu wajib qadha jika sholat ini bisa dijamak dengan sholat sebelumnya juga wajib qadha. Salah satu contohnya akhir waktu asar. Waktu asar hampir habis, kurang 2 menit darahnya terputus. Cukup untuk diisi takbiratul ihram. Mandi, sholat asar diqadha. Duhurnya juga wajib diqadha. Kenapa? Karena asar bisa dijamak dengan duhur. Kalau akhir duhur, maka duhurnya wajib qadha, subuhnya nggak usah. Karena subuh nggak bisa dijamak dengan duhur. Begitu juga seandainya akhir waktu maghrib darahnya terputus, maghribnya wajib qadha, asar nggak wajib qadha. Karena maghrib dan asar nggak bisa dijamak. Tapi kalau akhir waktu isya, hampir subuh darahnya terputus, terus belum mandi sampai waktu keluar, maka isya wajib qadha, maghrib juga wajib qadha. Kenapa? Karena maghrib dan isya ini bisa dijamak. Seperti itu. Paham ya? Ini masalah apa itu? Masalah zawalul mani dan turul mani. Masalah datangnya penghalang dan hilangnya penghalang di akhir waktu. Datangnya penghalang di awal waktu dan hilangnya penghalang di akhir waktu.
wal ilmu bi fardiyatiha wa la ya'taqida fardan min furudiha sunnatan wa ijtinabul mubtilatih wallahu alam. Mungkin kita larikan ke pertanyaan, silahkan. Waktu kurang 19 menit. Hmm. Ya sudah. Ya itu pendapat yang muktamad, artinya pendapat yang kuat dalam madhabnya Imam Syafi'i. Seandainya ada orang sholat jaraknya jauh dari Ka'bah, jauh seperti di Indonesia, kemudian semuanya menghadap ke satu arah, secara logika nggak mungkin semuanya akan lurus Ka'bah. Seperti itu kan? Nggak mungkin semuanya akan lurus Ka'bah, itu nggak mungkin. Makanya Al-Imam Syafi'i, madhab Syafi'i pendapat yang muktamad, kalau orang yang jauh sholat menghadap ke arah di mana di situ ada kiblat, dalam hatinya harus punya keyakinan kalau saya lurus. Gitu. Kalau saya lurus. Soalnya kenapa? Selebar-lebarnya masjid, kalau misalnya ada sebagian yang lurus, yang mana yang lurus mana ada yang tahu. Apa yang ini yang lurus, apa yang ini yang lurus, apa yang ini. Sudah, yang penting kita itu punya dhon yang kuat, punya dugaan yang kuat kalau yang lurus itu saya. Ya sudah gitu. Bismillah. Itu pendapat yang muktamad. Tapi pendapat muqabilul mu'tamad ada juga ini di madhabnya Imam Syafi'i, cocok dengan pendapat di madhab Imam Abu Hanifah dan madhab Imam Malik, bahwasanya bagi orang yang jauh tidak wajib menghadap ke Ka'bahnya, tapi cukup kita menghadap ke arah di mana di situ ada Ka'bah. Ka'bah arahnya di mana? Di barat. Ya sudah, kita menghadap ke barat semuanya. Itu. Makanya seperti tadi yang saya sebutkan, ma bainal masyriqi wal maghribi kiblatun lahuma. Pertengahan antara timur dan barat itu adalah kiblat bagi keduanya. Artinya di sini Ka'bah. Orang yang ada yang jauh dari Ka'bah yang ada di timur itu semuanya itu kiblatnya ke barat. Yang ada di baratnya Ka'bah, semuanya yang jauh itu kiblatnya ke arah timur. Makanya pertengahan timur dan barat itu adalah kiblat bagi keduanya. Dan kalau kita lihat Ka'bah, ternyata Ka'bah itu semakin jauh semakin membesar. Apa namanya ini? Jadi gini ya, anggap saja ini Ka'bah. Ka'bah kan kalau kita lihat satu lingkaran, lingkaran pertama mungkin sampai lingkaran ke-10. Kalau kita lihat dari atas, maka orang-orang itu menghadap Ka'bah semua kan? Ya kan ya? Padahal lingkarannya makin besar. Otomatis semakin lingkaran itu besar, maka bentuk lingkaran tersebut akan semakin tidak nampak. Seperti itu. Jadi semakin orang tersebut, semakin jauh orang itu dari Ka'bah, maka bentuk lingkaran tersebut akan semakin terlihat seolah-olah itu lurus. Betul kan ya? Itu seperti itu. Makanya Ka'bah itu semakin jauh akan semakin membesar gitu. Ada ulama yang mengatakan Ka'bah semakin jauh semakin besar. Seperti itu. Semakin jauh akan semakin terasa lebar. Seperti itu. Jadi Ka'bah di sini nggak usah jauh-jauh kemana-mana. Ketika kita di luar Masjidil Haram, maka kita akan melihat soft lurus. Jangan di dalam Masjidil Haram jelas itu melingkar. Kita keluar masjid saja. Di bulan Ramadan kalau orang ramai kita akan melihat soft itu lurus. Hampir lurus ya kan ya. Coba kita lihat besarnya Ka'bah kayak apa. Lebih lebaran soft yang lurus di luar itu. Itu. Jadi semakin jauh semakin melebar, semakin jauh semakin melebar. Begitu. Apa namanya lupa saya ini. Ya pokoknya gitu, semakin jauh maka Ka'bah itu semakin melebar. Makanya ketika kita menghadap ke sana, kata Imam, ini pendapat Imam Syafi'i yang muktamad, ketika kita semakin jauh dari Ka'bah, kita itu belum benar-benar luput dari arah Ka'bah, enggak. Kita itu kena sebenarnya. Tapi makanya kita itu harus yakin ketika kita sholat kalau saya ini lurus Ka'bah. Seperti itu. Harus yakin kita. Itu. Tapi pendapat yang kedua ini enggak usah repot-repot gitu. Yang penting di mana arah ya sudah kita menghadap ke situ. Sudah yakin pasti kena sudah. Gitu. Wah gitu. Paham ya? Ada lagi? Ah.
belum adzan. Nah, yang ditanyakan dari segi apanya? Nah. Hmm. Ya. Jadi begini ya, ada perbedaan antara adzan dan masuknya waktu, itu ada perbedaan. Sebenarnya ada perbedaan. Kalau masuknya waktu tidak akan beda, sama. Masuknya waktu dan adzan itu sesuatu hal yang berbeda. Adzan tersebut disunnahkan untuk orang-orang yang sholat jemaah. Ya, jadi menarik orang agar menghadiri sholat jemaah. Seperti itu. Sementara masuknya waktu adalah batasan di mana awal sholat sudah dimulai. Seperti itu. Jadi masuknya waktu tersebut itu kita tidak mengukur adzan, tapi mengukur bayangan dari matahari. Makanya disebut dalam kitab Safinatun Najah, ukuran waktu salah satu contohnya zuhur. Gini, zuhur. Mas, tanda-tanda masuknya waktu zuhur itu kita akan mengetahui dari bayangan. Di mana puncak pendeknya bayangan. Jadi kalau misalnya pagi, maka bayangan tersebut ada di barat. Semakin matahari ke atas, maka bayangan itu akan semakin pendek. Itu kan kita kan tidak benar-benar lurus ada di pertengahan di bawah matahari, enggak kan? Otomatis meskipun matahari benar-benar ada di tengah, bayangan masih tersisa sedikit. Kan gitu kan ya? Di mana puncak pendeknya bayangan, di situ dikatakan waktu istiwa. Bayangan geser sedikit saja, lebih panjang lagi. Panjang, pendek, 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 panjang lagi dikit. Nah, di situ sudah masuk waktu duhur. Menunjukkan bahwa matahari sudah tergeser ke barat. Ada orang adzan atau belum ada orang adzan. Nah, seperti itu. Kalau waktu duhur. Kalau waktu asar, idza shara dhillu kulli syai'in mislahu ghairu dhillil istiwa. Itu kalau waktu asar, benda dan bayangannya panjangnya sama. Jadi itu sudah masuk waktu asar, tapi ghairu dhillil istiwa. Selain bayangan waktu istiwa. Salah satu contohnya, ini anggap ini bolpen, ketika waktu asar otomatis bayangan ke timur, kan gitu kan ya. Jadi ketika waktu istiwa ada sisa bayangan sedikit. Bayangan sedikit ini masih ada, ya kan gitu kan ya. Kapan masuknya waktu zuhur? Ketika matahari sudah agak ke timur sedikit, bayangan agak ke timur sedikit menunjukkan matahari tergeser. Masuk waktu zuhur sudah. Ketika waktu asar, kapan? Ketika ini panjangnya benda ini sama seperti panjangnya bayangan. Cuma karena di sini tadi masih ada tersisa bayangan kecil, maka ini dikatakan waktu istiwa ini ditambahkan ke sini. Nah, ukuran bayangan bolpen sama seperti bolpennya, ukuran bayangan istiwa itu berapa senti, kita pindahkan ke sini. Sama. Oh, itu sudah masuk waktu asar, itu sudah. Seperti itu. Paham ya? Adzan itu tujuannya, adzan itu apa? Itu khilaf ulama. Sebagian ulama mengatakan adzan tersebut al-i'lam bidukhulil waqti. Yang kedua al-i'lam biiqamatil jamaah. Yang pertama, adzan tersebut tujuannya, al-maksud dalam adzan itu memberitahukan tentang masuknya waktu. Pendapat yang kedua, ini yang mu'tamad, yang lebih kuat. Adzan tersebut memberitahukan atas didirikannya jemaah. Jadi kalau orang tersebut misalnya adzan di waktu yang ditentukan, hukumnya boleh apa enggak? Boleh, dengan syarat waktu sudah masuk. Dan itu hukumnya tidak masalah. Bahkan seandainya di masjid ini ada orang adzan duhur, adzan ya, adzan. Kemudian sholat jemaah duhur, ada jemaah kedua jam 2. Jam 2 ada beberapa kelompok ingin sholat jemaah di sini. Boleh enggak adzan lagi? Boleh, tapi jangan pakai speaker. Gitu. Tapi adzan itu memang disunnahkan untuk sholat jemaah. Seperti itu, disunnahkan. Jadi adzan sekiranya itu disunnahkan, adzan dan iqamah, seperti itu.
Jadi seandainya ada beberapa wilayah yang di mana adzan tersebut sesuai kesepakatan misalnya ya, satu adzan di sini jam 1, di sini jam setengah 2, itu tidak ada masalah. Yang penting kalau waktu tetap sama. Artinya seandainya kita main ke sana, sholat sebelum adzan nggak apa-apa. Soalnya waktu sudah masuk. Seperti itu. Yang penting masuk waktu sholat gitu. Itu jadi beda antara adzan itu bukan tanda masuk. Adzan itu apa itu bukan menunjukkan pasnya waktu, enggak. Tapi di mana adzan pasti di situ waktu sudah masuk. Jadi enggak mungkin waktu sholat itu masuk bersamaan dengan adzan, enggak mungkin. Waktu dulu masuk baru adzan. Seperti itu. Waktu dulu masuk baru adzan. Ya enggak mungkin terus orang ngukur bayangan sambil adzan kan enggak mungkin gitu. Nah, ada pembahasan sekarang seperti ini. Sekarang kalau masalah bolehnya boleh, nggak apa-apa ya. Masalah bolehnya boleh, karena itu jam waktu terserah. Tapi bagaimana orang tersebut bisa memundurkan waktu sampai jam 1? Padahal jam 12 itu adalah waktu yang paling utama. Pilihan kita, apakah kita lebih memilih keutamaan awal waktu atau kita memilih keutamaan sholat jamaah? Nah, seperti itu. Soalnya kalau kita sholat di awal waktu gak nunggu jemaah, kita dapat fadilahnya awalul waktu. Ketika kita jam 1, maka kita mendapatkan fadilahnya jemaah, tapi kita nggak bisa mendapatkan fadilahnya awal waktu. Jawabannya seperti ini. Ya. Apa itu? Al-fadilatul muta'alliqatu bidatil ibadah aula wa afdal minal muta'alliqati bimakaniha au zamaniha. Itu dalam kaidah fikih. Setiap keutamaan yang berhubungan dengan adatnya ibadah, artinya keutamaan yang ada dalam ibadah itu sendiri, itu lebih diutamakan dari keutamaan untuk ibadah yang dimana keutamaan itu adalah tempat dan waktu. Artinya keutamaan yang ada dalam diri ibadah itu lebih kita pilih daripada keutamaan karena waktu atau karena tempat. Seperti itu. Salah satu contohnya begini, kalau keutamaan sesuai tempat. Sekarang ada orang sholat di masjid sendiri, tapi sholat di rumah atau sholat di musola atau sholat di lapangan dengan jemaah banyak. Kita pilih tempat yang utama, pilih jemaah yang banyak, kita pilih jemaah yang banyak. Kecuali masjid tersebut kosong tanpa adanya dia. Kalau kosong tanpa adanya dia, ya dia tersebut adalah satu-satunya orang yang dipilih oleh Allah untuk meramaikan tempatnya. Kan seperti itu. Nah, begitu juga waktu. Jadi ketika di sini ada jemaah dan di awal waktu, mana yang lebih kita pilih? Kita memilih sholat jemaah kalau kita tidak punya teman untuk melaksanakan jemaah di awal waktu. Seperti itu. Kalau kita punya teman untuk melaksanakan jemaah di awal waktu, maka di situ lebih afdol. Kenapa? Karena kita mendapatkan dua keutamaan. Keutamaan awal waktu dan keutamaan sholat jemaah. Gitu. Seperti itu. Paham ya? Nggak gimana-gimana? Nggak. Hmm? Adzan dan iqamah. Yang dikatakan sholat awal waktu itu bagaimana? Gitu. Yang berarti pertanyaan ini berkaitan dengan awal waktu kan? Apa gimana? Ah. 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 Hmm.
Ya, ada hadisnya memang, hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma bainal adani wal iqamah salatun liman syaa. Itu hadis ya. Itu bukan menunjukkan, hadis itu tidak menunjukkan bahwasanya sholat sebelum adzan itu tidak boleh, enggak. Tapi itu menunjukkan bahwasanya sholat qobliyah itu ada di tiap sholat 5 waktu. Makanya baina kulli adzanaini sholatun liman syaa. Antara adzan dan iqamah itu ada sholat sunnah bagi siapapun yang mau. Makanya ada sholat sunat qobliyatas subhi, ada qobliyatas zuhri, ada qobliyatal asri, ada qobliyatal maghribi, ada qobliyatal isya. Semuanya qobliyah itu ada. Tapi kalau ba'diyah setelah asar dan setelah subuh itu enggak ada. Seperti itu. Baina kulli adain sholatun. Dan perlu difahami bahwasanya pertama kali sholat diwajibkan itu belum ada adzan. Pertama kali sholat diwajibkan itu adzan belum ada. Jadi setelah beberapa pekan barulah orang Islam itu punya perencanaan. Gimana ya seandainya sholat ini kita kasih tanda. Nah, mereka dulu masih dengan waktu seandainya dikasih tanda. Pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira pada salah satu sahabat bermimpi ketemu bermimpi ya intinya bermimpi dengan ketemu dengan seseorang yang dimana orang tersebut mengajari tanda menandai akan masuknya sholat dengan kalimat adzan. Nah ternyata mimpi tersebut dilaporkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika mimpi tersebut dilaporkan pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ternyata yang bermimpi itu bukan satu orang, lebih dari satu orang. Kemudian Nabi Muhammad mengatakan innaha la ru'ya haq. Oh mimpi ini berarti mimpi benar ini. Sudah panggil Bilal. Karena Bilal tersebut anda sultan, lebih keras suaranya. Maka si Bilal dijadikan orang itu tukang adzan. Jadi sebelum adzan itu ada sholat. Seperti itu. Ada lagi? Kalau setengah 12 memang tidak ada sholat jamaah sama sekali, nggak ada sama sekali sholat jamaah di situ. Maka lebih afdol jam 1. Tapi kalau ada jamaah, maka itu lebih diutamakan. Seperti itu. Karena menjaga dua keafdolan. Jadi seandainya kita punya teman atau beberapa orang, 3 atau 4, kita bisa melaksanakan sholat jamaah di awal waktu, itu lebih kita pilih daripada sholat jam 1. Seperti itu. Hah? Kenapa? Waktu sholat jemaah. Enggak, kita pilih kalau kita ada sholat jemaah di awal waktu jam setengah 12 lah, kita pilih di situ. Kalau memang kita nggak ada teman sama sekali untuk sholat jemaah kecuali jam 1, ya sudah kita pilih jam 1 lebih afdol. Seperti itu. Kita pilih jam 1 lebih afdol. Seperti itu. Yaitu ya kembali pada yang tadi. Ada ulama yang mengatakan adzan itu disyariatkan untuk memberitahukan masuknya waktu. Nah itu insya Allah diamalkan di seluruh Madura.
Bahkan saking identiknya dengan adzan awal waktu sampai nggak ada jemaah ada adzan. Nah, seperti itu. Ada sebagian ulama yang mengatakan ini pendapat yang lebih kuat kalau sholat jemaah itu didirikan adzan itu dikumandangkan untuk memberitahukan orang-orang kalau di sini akan didirikan sholat jemaah. Seperti itu adzan yang dikeras keras maksudnya adzan yang keras. Kalau adzan pribadi yang enggak itu. Gimana? Apa? Fatihah. غير المغضوب عليهم ولا الضالين